Yang pertama, kita akan membahas tentang profil perusahaan dari Lebak Talas Farm ini. Lebak Talas Farm ini merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang peternakan, khususnya penggemukan sapi, kambing, domba, atau hewan kurban. Usaha ini mulai beroperasi pada Agustus 2015 yang didirikan oleh Bapak Dr. Edi Supraitno SH.MH. Nah, Lebak Talas Farm ini berlokasi di daerah Pondok Cabe, yaitu di Jalan Talas 4 nomor 200 RT 002 RW 002 Kelurahan Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nah, Lebak Talas Farm ini memiliki luas kandang sekitar 1.300 meter persegi. Ada beberapa jenis sapi yang dikembangbiakan atau yang dilakukan pengemukan, yaitu berjenis PO, Limosin, Karolis, Simental, dan lain-lain. Dan untuk Lebak Talas Farm ini sudah memiliki pelanggan tetap yang berlokasi di daerah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Halo teman-teman semuanya. Untuk kali ini aspek pertama yang akan kita bahas yaitu aspek pasar. Nah, di aspek pasar sendiri akan membahas 3, yaitu ada segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai segmenting, yang mana si peternakan ini berhasil teman-teman untuk menentukan segmen mereka berdasarkan geografis dan demografis. Kalau berdasarkan geografis, teman-teman, si peternakan ini membagi berdasarkan wilayah-wilayah daerah seperti Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, dan wilayah sekitar Jabodetabek. Khususnya di Jakarta, teman-teman, karena di wilayah-wilayah tersebut seperti Jakarta memiliki potensi pembeli yang cukup besar. Selain itu tingkat daya belinya juga cukup besar, teman-teman, dan penduduk muslim juga cukup banyak, jadi menjadi daerah atau wilayah yang cukup baik untuk peternakan ini. Selain itu berdasarkan demografis, karena peternakan ini berfokus pada perayaan Idul Adha, yang mana itu perayaan umat muslim, jadi segmen mereka itu adalah komunitas masyarakat muslim yang ada di sekitar Jabodetabek. Nah, selanjutnya ada targeting, yang mana target dari si peternakan ini seperti tadi sudah dibilang, mereka ini fokus pada perayaan Idul Adha, yang mana perayaan umat muslim. Jadi target mereka itu si umat muslim ini, teman-teman, untuk si umat muslim ini membeli untuk keperluan perayaan Idul Adha, ataupun mungkin akikah juga untuk kambingnya. Nah, bagaimana selain Idul Adha dan selain umat muslim, mereka tetap melayani teman-teman di luar Idul Adha ataupun di luar keperluan lainnya. Jadi itu mereka jadi target sekundernya, seperti keperluan mungkin restoran atau keperluan perayaan lainnya. Itu dari sisi targetingnya. Selanjutnya dari sisi positioningnya, teman-teman, yang mana mereka ini dalam membuat benak di konsumen atau membuat citra unik atau khusus di antara pesaingnya, teman-teman, mereka melakukan manajemen yang terukur, teman-teman. Misalnya setiap bulan ke bulan mereka menargetkan kenaikan 30-60 kg sapi. 30-60 kg sapi agar sapi-sapi tentu saja sehat dan besar, teman-teman. Nah, selanjutnya itu mereka juga sudah memiliki jalinan hubungan yang baik dengan konsumen sejak tahun 2015, teman-teman. Selain itu, karena mereka fokusnya di masyarakat muslim, mereka juga memperhatikan syariat Islam, teman-teman. Misalnya seperti saat membeli ataupun menjual sapi, minimal usianya 2 tahun. Dan selain itu kondisinya itu harus tidak cacat, tidak sakit, dan sehat, gemuk gitu, teman-teman, dan syariat lainnya. Selain itu, dalam memperkuat posisi di pasar, teman-teman, peternakan ini melakukan marketing seperti dari mulut ke mulut ataupun dari brosur digital ataupun fisiknya mereka bagikan kepada masyarakat. Selain itu mereka juga menggunakan sosial media seperti TikTok ataupun YouTube. Namun yang perlu digarisbawahi, yang perlu ditingkatkan lagi,
dari sisi market, dari sisi targeting maupun segmenting sudah bagus dari peternakan ini, namun dari sisi marketingnya seperti sosial media, YouTube maupun TikTok mereka itu masih kurang dalam kualitas videonya maupun kualitas konsepnya, yang mana bisa dikembangkan lagi karena di zaman sekarang ini branding marketing dalam sosial media cukup penting teman-teman, pengaruhnya terhadap usaha kita, yang mana ini bisa ditingkatkan lagi oleh peternakan ini. Oke, mungkin cukup sekian dari aspek pasar. Tadi kita sudah membahas segmenting, targeting, dan positioning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farnandito Hafid Putra Fai dari kelas MK4B kelompok 7. Oke, selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Nah, aspek teknis dan teknologi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penggunaan perangkat keras dan lunak, lokasi bisnis, dan kebutuhan dan fasilitas dari peternakan itu sendiri. Yang pertama, untuk perangkat keras dan lunak, sebenarnya untuk peternakan ini belum terlalu banyak menggunakan teknologi yang begitu modern, masih menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana atau tradisional. Tapi untuk penggunaan teknologi di sini yaitu ada di pembayarannya, bisa menggunakan m-banking atau QRIS gitu kan, dan sudah menggunakan Excel untuk mengelola laporan keuangan dari perusahaan Lebak Talas Farm ini. Ya, untuk yang kedua yaitu ada lokasi bisnis. Lokasi bisnis ini tuh lokasinya itu bertempatan di sekitar pinggir perkotaan atau semi perkotaan atau di pinggiran dari kota besar. Selanjutnya ada dekat dengan sumber pakan dan sumber air, karena untuk sumber air sendiri memang cukup mudah lah didapatkan di daerah sana. Nah, tapi untuk pakan yang pertama itu untuk rumput lebih pada membeli dari pihak luar, dan untuk ampas tahu sebenarnya yang dibilang dekat dengan sumber pakan yaitu dekat dengan makanan ampas tahu, karena sangat berdekatan atau bersebelahan dengan yang namanya pabrik tahu. Jadi untuk ampasnya bisa dialihkan ke tempat peternakan Lebak Talas Farm untuk menjadikan pakan hewan sapi itu. Selanjutnya ada jarak aman dari pemukiman yang padat. Nah, untuk jarak dari pemukiman memang cukup jauh, karena di Lebak Talas Farm ini berada di sebenarnya dekat dengan perumahan, tapi Lebak Talas Farm ini berada di ujung dan paling pojok suatu perumahan, jadi sangat jauh dan tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemukiman sekitarnya. Selanjutnya ada akses mudah ke pasar, lalu luas lahan cukup untuk kandang dan fasilitas, karena luas kandang ini sangat berpengaruh ya, karena untuk tempat kandang dan fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh Lebak Talas Farm ini seperti tempat menyimpan pakan, kantor, dan tempat tinggal para pekerja yang ada di Lebak Talas Farm ini gitu. Selanjutnya ada lokasi ini dekat dengan ketersediaan tenaga kerja lokal, karena beberapa momen di dekat Idul Adha, karena emang dipeternakan khusus pengemukan untuk hewan kurban. Jadi momen-momen dekat dengan Idul Adha pasti permintaan melonjak, dan waktu pengiriman untuk ke customer itu sangat berdekatan dengan hari H Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, di sana fungsinya dekat dengan warga lokal, yaitu bisa mempekerjakan warga lokal yang ada di sana, karena warga lokal di sana juga alhamdulillahnya bersedia untuk bekerja di Lebak Talas Farm saat
hari-hari menjelang Idul Adha atau Idul Kurban. Selanjutnya ada kebutuhan fasilitas. Nah, kebutuhan fasilitas itu tuh kayak kebutuhan yang tidak berkaitan langsung dengan bisnis, tapi perlu dipenuhi agar bisnis ini dapat berjalan dengan baik. Seperti peternakan ini membutuhkan air, membutuhkan listrik, membutuhkan penerangan atau lampu, membutuhkan keamanan, dan membutuhkan tempat atau seperti tempat penginapan lah atau tempat tinggal dari pekerja di Lebak Talas Farm ini, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di aspek lokasi bisnis. Selanjutnya juga masih ada dari aspek teknis dan teknologi dalam satu hari, yaitu dalam satu hari itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pekerja atau SDM dari peternakan Lebak Talas Farm ini. Itu seperti pagi itu ada pembersihan kandang rutin untuk di pagi hari, karena kebersihan itu sangat penting ya bagi peternakan agar tidak bau dan tidak kotor gitu. Selanjutnya ada pemandian sapi pada pagi hari. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian pakan sapi di pagi hari, karena untuk pemandian dan pemberian pakan itu dilakukan dua kali dalam satu hari gitu. Habis pemberian pakan pagi, selanjutnya ada pemantauan dan istirahat, itu sekitar jam-jam menuju zuhur gitu. Selanjutnya ada pemberian pakan untuk pada sore hari. Selanjutnya ada pemandian sore hari juga, dan pembersihan kandang kembali itu. Dan pembersihan kandang juga dilakukan dua kali, yaitu pagi dan sore hari. Nah, selanjutnya ada aspek sumber daya manusia dari PT Makolbas Lebak Talas Farm. Nah, yang seperti kita ketahui, aspek manajemen sumber daya manusia itu merupakan aspek yang penting yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha, termasuk di industri peternakan yang memiliki tingkat pergantian karyawan turnover yang cukup tinggi, sehingga pelaku usaha itu harus memikirkan strategi yang tepat untuk mengurangi resiko operasional yang dapat terjadi, seperti penurunan kualitas karyawan atau gangguan produktivitas. Nah, aspek SDM juga merupakan tulang punggung operasional peternakan penggemukan sapi seperti di Makol Lebak Talas Farm ini, karena pekerja langsung itu menentukan kualitas sapi, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Lalu berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan, dapat diketahui bahwa bisnis peternakan ini tuh memiliki tenaga kerja sebanyak 6 orang yang terdiri dari 1 penanggung jawab atau kepala kandang dan 5 anak buah kandang. Nah, ABK ini tuh bertugas membersihkan. ABK atau anak buah kandang ini tuh bertugas untuk membersihkan, merawat, dan memberi asupan ternak kepada sapi maupun kambing yang terdapat di kandang tersebut. Nah, dalam hal rekrutmennya, strategi yang diterapkan itu sesuai dengan kebutuhan operasional dan skala bisnis yang belum terlalu besar. Nah, untuk posisi anak buah kandang, peternakan itu memprioritaskan kandidat yang telah berpengalaman di industri peternakan guna menjamin kualitas kualitas ternak yang akan dirawat. Biasanya ternak ini tuh dalam hal rekrutmen terutama itu diutamakan lewat kenalan terdekat atau orang kepercayaan. Nah, pendekatan ini tuh tidak hanya menghemat biaya pelatihan, tetapi juga memungkinkan peternakan ini untuk merekrut seseorang yang sesuai talenta dan potensinya khusus di bidang peternakan. Nah, serta karyawan yang baru direkrut ini bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka bekerja, karena mereka sudah memiliki pengalaman untuk merawat sapi-sapi ini atau di bidang peternakan ini. Nah, dari aspek manajemen sumber daya manusia kita berpindah ke aspek selanjutnya, yaitu aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan seperti yang kita ketahui itu salah satu aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan dan keberhasilan usaha peternakan, terutama karena dampaknya itu langsung terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, kepatuhan hukum, serta hubungan internasional dan reputasi dari usaha itu sendiri. Nah, dalam aspek lingkungan,
peternakan ini masih kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya, karena limbah dari peternakan atau kotoran dari peternakan itu dalam jumlah signifikan setiap hari, menghasilkan jumlah yang cukup signifikan setiap harinya. Nah, limbah dari peternakan itu jika tidak dikelola, itu dapat mencemari tanah, sungai, ataupun daerah di sekitar lokasi. Nah, dalam pembuangan limbah kotoran seperti kotoran cair maupun kotoran padat dari kandang itu biasanya itu hanya dibiarkan mengalir dan hilang secara alami di sungai tanpa pengolahan khusus lebih lanjut. Hal ini tuh disebabkan karena kurangnya sistem pengelolaan limbah yang terstruktur seperti kolam penampungan untuk kotoran cair atau fasilitas pengomposan untuk kotoran padat. Nah, hal itu meningkatkan resiko polusi lingkungan. Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam hal penanganan limbah pada peternakan juga membuat masalah lingkungan itu semakin parah. Walaupun saat ini belum ada keluhan dari warga sekitar dari peternakan ini, tetapi membuang limbah ke sungai dalam jangka waktu panjang itu dapat memicu masalah lingkungan yang semakin parah, serta bisa terjadi konflik sosial dengan warga jika hal ini tuh menyebabkan kerugian bagi warga atau menjadi semakin parah. Nah, peternakan itu bisa memanfaatkan limbah tersebut itu untuk kontribusi positif dan menghasilkan pendapatan tambahan dari pengolahan limbah tersebut. Jadi salah satunya peternakan itu bisa mengelola limbah kotoran menjadi pupuk organik, kompos, maupun bahan baku biogas untuk keperluan sehari-hari ataupun bisa dijual kembali kepada petani di sekitar. Jadi limbah ini daripada dibuang langsung dan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, jadi lebih baik limbah dari peternakan itu dikelola atau diubah menjadi tadi seperti pupuk kompos, pupuk organik, ataupun bahan baku biogas yang justru bisa menghasilkan lebih untuk si peternakan ini. Ya, walaupun hal-hal ini tuh membutuhkan modal awal untuk mengolah limbahnya. Oke, saya Muhammad Raffi Muntazi. Di sini saya akan menjelaskan terkait aspek sosial dan budaya. Nah, aspek budaya dan sosial Mako Lebak Talas Farm ini menonjol melalui hubungan erat dengan komunitas Muslim di Banten maupun wilayah lainnya. Komunitas ini yang menjadi target utama pasar kurban selaras dengan nilai-nilai Islam dan tradisi Idul Adha. Nilai kehalalan sangat penting dan peternakan ini tampaknya telah menerapkan syariat Islam dalam beberapa kegiatan. Nah, peternakan menyoroti hubungan erat dengan komunitas lokal, khususnya masjid dan musola, yang menjadi kanal utama untuk memasarkan sapi kurban. Selain itu, pemilik peternakan juga memiliki rumah Quran untuk anak yatim, piatu di sekitar peternakan untuk menimba ilmu agama. Oke, selanjutnya itu ada aspek sosial, politik, dan ekonomi. Nah, usaha peternakan seperti Mako Lebak Talas Farm ini memiliki peluang besar karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, yang mana agama Islam ini memiliki perayaan besar seperti Idul Adha. Dari sisi politik, berbagai kebijakan atau regulasi pemerintah tidak secara langsung memberikan dampak terhadap operasional sehari-hari perusahaan, yang mana karena bisnis ini berskala kecil dan tidak berurusan langsung dengan pemerintah. Namun, adanya perubahan makroekonomi seperti penurunan daya beli masyarakat dapat memengaruhi pola kemampuan daya beli masyarakat secara tidak langsung, yang kelamaan akan pada akhirnya berdampak pada peternakan. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas dari aspek finansial, yang mana aspek finansial ini teman-teman cukup penting ya bagi segala usaha apapun, karena dari aspek finansial kita bisa melihat potensinya bagaimana kelayakan, bagaimana kemampuan mungkin usaha ini dalam lunasi utangnya dan lain sebagainya. Jadi kita lihat biasanya dari aspek finansial ini kita lihat dari berbagai indikator. Yang pertama, kalau dari peternakan ini kami menggunakan NPV teman-teman. Nah, yang pertama itu ada NPV. Jadi apa sih NPV teman-teman? Nah, Net Present Value atau NPV adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai profitabilitas sebuah investasi atau proyek dengan menghitung nilai sekarang dari semua arus kas masuk dan keluar yang diskontokan menggunakan tingkat diskon tertentu, biasanya biaya modal.
Jika NPV-nya positif teman-teman, investasi dianggap menguntungkan karena menghasilkan nilai lebih dari biaya modalnya. Jika negatif bagaimana? Nah, jika negatif investasinya tidak layak teman-teman, dan jika nol, investasinya dianggap impas. NPV ini membantu seorang investor dan manajer membuat keputusan dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Nah, jadi kami sudah menghitung NPV teman-teman dengan menjumlahkan arus kas besi masuk selama 5 tahun dikurang dengan biaya modal awalnya, dengan biaya modal ya, dengan menghasilkan NPV-nya itu Rp632.933.310 teman-teman. Jadi bisa dibilang cukup layak teman-teman, karena peternakan ini surplus 600 jutaan teman-teman dari biaya modalnya. Jadi ini cukup layak untuk dilanjutkan, hasilnya positif. Oke. Itu dari NPV teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan indikator lainnya, yaitu ada IRR atau Internal Rate of Return. Jadi apa sih ini? IRR ini adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atau return dari sebuah investasi atau proyek yang dinyatakan sebagai persentase. Jadi IRR adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih atau net present value ini dari semua arus kas masuk dan keluar dari investasi sama dengan nol. Dengan kata lain, IRR menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan dari investasi, memungkinkan investor untuk membandingkan daya tarik proyek atau investasi dengan biaya modal atau alternatif investasi lainnya. Semakin tinggi IRR dibandingkan biaya modal, semakin menarik investasi tersebut. Nah, kelompok kami sudah melakukan perhitungan IRR juga teman-teman, dengan menggunakan Microsoft Excel karena lebih memudahkan kita dibandingkan dengan menghitung manual. Jadi perhitungan IRR kita mendapatkan hasil 16,43% tahunan per tahunnya, yang mana angka ini bisa dibilang cukup baik teman-teman, cukup layak untuk dilanjutkan karena cukup menarik. Bisa dilihat angkanya itu di atas 10% dan angkanya itu di atas tingkat angka deposito atau obligasi, karena misalnya sebuah usaha memiliki tingkat pertumbuhan atau tingkat pengembalian di bawah deposito obligasi misalnya sebesar 6-7%, ya lebih baik kita taruh dana kita di obligasi atau deposito saja, nggak usah capek-capek bikin usaha. Tapi dari peternakan ini mereka berhasil mendapatkan IRR yang lebih baik dari instrumen-instrumen tersebut dari investasi lainnya seperti deposito obligasi, yaitu 19,43%, dan cukup baik, cukup menarik untuk dilanjutkan. Oke. Itu dari IRR teman-teman. Selanjutnya dari ada payback period. Nah, selanjutnya apa sih payback period ini? Adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan investasi awal dari sebuah proyek atau investasi berdasarkan arus kas yang dihasilkan. Payback period dihitung dengan membagi jumlah investasi awal dengan arus kas tahunan yang diharapkan, atau dengan mengakumulasikan arus kas hingga mencapai jumlah investasi awal. Jadi kurang lebih si payback period ini berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk si usaha peternakan ini balik modal gitu, kembali ke biaya awalnya. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, diketahuilah bahwa si peternakan ini berhasil untuk kembali ke biaya modalnya itu selama 3,41 tahun, yang mana bisa dikatakan cukup cepat ya teman-teman. Selama 3,41 tahun ini mereka sudah balik modal, yang mana misal di atas selanjutnya, di tahun selanjutnya 4 tahun, 5 tahun selanjutnya mereka sudah mendapatkan keuntungan atau profit dari peternakan, usaha peternakan yang mereka jalankan. Dan dari angka tahun seperti 3,4 tahun ini, hal ini menunjukkan gitu pengembalian investasi yang cukup kuat dan menunjukkan potensi keuntungan besar setelah investasi kembali. Oke, mungkin tadi kita sudah membahas ya dari aspek finansial ini, dari LTV-nya, dari IRR-nya, dan dari payback period-nya, yang mana mereka dari itu semua menghasilkan angka yang cukup baik dan layak untuk dilanjutkan. Layak dilanjutkan teman-teman. Namun yang digarisbawahi oleh kelompok kami adalah
dalam hal pencatatan keuangannya masih kurang rapi teman-teman, masih agak berantakan gitu. Yang mana dari saran dari kami, kalau kami dari menjadi ownernya, kami mungkin akan mencoba software lainnya yang lebih rapih, yang lebih baik teman-teman, mungkin software accurate ataupun software berbayar lainnya untuk memudahkan dan agar lebih profesional juga teman-teman dari pencatatan keuangan, dan kita juga tidak pusing, tidak hilang-hilangan data-datanya, jangan dengan tidak hanya mengandalkan dari Microsoft Excel. Nah selain itu, karena pencatatan keuangan ini masih dilakukan oleh satu orang ya, ngerangkap oleh kepala kandang, jadi mereka melakukan pencatatan keuangan juga, melakukan manajemen di peternakan juga. Selain itu mereka juga, si kepala kandangnya juga melakukan marketing. Jadi dari saran kelompok kami, kalau bisa dari pencatatan ini limpahkan pada satu orang saja yang cukup paham dan advance di bidang pencatatan keuangan ini teman-teman. Jadi agar lebih baik lagi keuangan pencatatan dari si peternakan ini, agar lebih rapih ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian dari aspek finansial dari peternakan ini. Oke, sekarang kita ada di sesi kesimpulan. Jadi bagaimana sih kesimpulan dari studi kelayakan bisnis dari peternakan ini? Nah, kita lihat dari pertama tadi kita sudah bahas juga aspek pasar ya, dimana mereka ini layak untuk dilanjutkan karena mereka berhasil menentukan segmentasi mereka, targeting mereka, dan positioning mereka teman-teman. Selanjutnya dari aspek hukum, mereka juga cukup layak untuk dilanjutkan karena mereka sudah mendapatkan izin usaha seperti SKU dari kelurahan setempat. Selain itu bentuk mereka juga bentuk usahanya berbentuk PT teman-teman, mereka juga sudah melengkapi nomor induk berusaha, NIB, juga NPWP, dan dokumen lainnya teman-teman. Jadi mereka cukup layak dalam aspek hukum. Selanjutnya dari aspek teknis dan teknologi, mereka juga cukup layak teman-teman untuk dilanjutkan karena dari teknis mereka cukup baik, dari alurnya, pembagian tugasnya, dan lain sebagainya. Namun bisa ditingkatkan lagi mungkin kalau misalnya peternakan ingin berlanjut ke level yang selanjutnya, mungkin penggunaan teknologi harus mulai digunakan untuk peternakan ini untuk berkembang ke skala yang lebih besar lagi. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia (SDM), di mana peternakan ini cukup banyak untuk dilanjutkan karena dari pembagian tugasnya, dari kecukupan SDM-nya mampu untuk menjalankan operasional kegiatan sehari-hari dari perusahaan ini. Selanjutnya dari aspek lingkungannya, dari aspek lingkungan ini sayang sekali masih kami katakan belum cukup layak karena dalam prosesnya masih belum ada proses yang jelas dalam penanganan limbah, terutama limbah kotorannya, yang mana mereka masih membuangnya ke kali terdekat situ. Seharusnya limbahnya mereka bisa kelola misalnya untuk jadikan kompos, jadi biogas atau pupuk yang kemudian mereka gunakan kembali atau mereka jual. Selain itu dari pemerintah setempat juga yang kurang aware terhadap masalah ini. Selanjutnya dari aspek sosial budaya cukup layak untuk dilanjutkan karena peternakan ini erat kaitannya dengan komunitas lokal muslim teman-teman. Karena setiap Idul Adha, perayaan umat muslim ini pasti banyak yang membutuhkan peternakan untuk komunitas lokal muslim ini membeli hewan ternak mereka untuk Idul Adha, untuk ibadah Idul Adha teman-teman. Jadi cukup baik dari sosial budayanya. Selanjutnya dari sosial ekonomi dan politik juga cukup banyak untuk dilanjutkan karena dari sosial seperti tadi bilang erat kaitannya dengan komunitas lokal karena terutama masyarakat muslim, apalagi Idul Adha ini sampai kapanpun akan selalu ada. Jadi akan terus bersambung. Selanjutnya dari ekonomi juga mungkin bisa berpengaruh ya teman-teman, dari misalnya dari makroekonomi seperti inflasi atau penurunan daya beli yang berakibat dampak pada perusahaan atau peternakan ini teman-teman. Nah selanjutnya dari politik sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena peternakan ini masih skalanya itu masih lokal dan masih bisa bilang tidak terlalu besar ya, kecil. Jadi kebijakan besar dari pemerintah tidak terlalu berpengaruh dalam peternakan ini. Selanjutnya dari aspek finansial tadi sudah kita lihat bahwa NPV-nya menghasilkan positif, IRR-nya juga cukup besar sebesar 16,43%. Yang menarik proyek ini selanjutnya dari
payback periodnya yang sebesar 3,1 tahun, pengembaliannya cukup cepat. Jadi dari aspek finansial juga cukup baik untuk dilanjutkan. Jadi dari sekian banyak aspek, kami bisa mengatakan peternakan ini sangat cukup layak untuk dilanjutkan dengan beberapa catatan atau hal yang perlu dipertimbangkan dan ditingkatkan seperti yang kami bilang sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 7, mengenai pembahasan studi kelayakan dari usaha peternakan Mako Lebak Talas Farm. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.